Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat kita bertemu kembali dalam penyampaian firman Tuhan pagi yang indah ini. Puji Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam sorga, pagi yang indah ini kembali kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu. Sebab firman-Mu adalah makanan bagi jiwa kami, sehingga kami semakin hari semakin disegarkan, dikuatkan dalam mengiring Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan melanjutkan khotbah minggu kemarin yang kita sudah dengarkan bersama dengan tema menghakimi, ya. Nah, kita akan belajar mendalami kata menghakimi yang dimaksud Alkitab, ya. Minggu kemarin kita sudah melihat 3 hal syarat-syarat untuk seseorang bisa menghakimi, ya. Yang pertama syaratnya kemarin kita telah melihat di Matius pasal 7 ayat yang kelima, ya. Saya baca lagi ayat pasal 7 ayat yang kelima. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar dari mata saudaramu. Saudaraku yang kekasih, untuk kita menghakimi seseorang, ya, menguji seseorang, menguji perilakunya, menguji pemahaman atau doktrin yang mereka lihat, mereka aplikasikan, mereka yakini, ya, kita harus memiliki wawasan yang baik. Pertama, ya, keluarkanlah dahulu balok dari matamu. Balok ini berbicara tentang kesalahan atau dosa, ya. Kemudian dikatakan maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Untuk menghakimi seseorang, baik perilakunya, baik doktrin atau pemahaman yang mereka anut, ya, kita harus memiliki atau tidak terikat dengan sesuatu kesalahan, ya. Karena selama ini orang menganggap menghakimi itu satu kesalahan, ya. Sebenarnya menghakimi itu lebih kepada merujuk kepada kita menguji, ya. Menguji tentunya kita harus melihat, ya, apa yang kita harus uji dan kita harus lihat, seperti saya katakan tadi, pemahamannya, doktrinnya, atau perilaku dari orang yang akan kita hakimi atau akan kita tegur, katakanlah bahasa familiarnya seperti itu, ya. Jadi kita harus bebas dari dosa. Ketika kita mau menegur seseorang hidup di dalam dosa, kita harus bebas dari dosa yang akan kita tegur. Seperti contoh kemarin saya bilang, orang itu masih pemabuk, kita bilang jangan mabuk, tapi kita masih suka mabuk, itu nggak cocok, ya, nggak boleh. Bukan nggak cocok, nggak boleh. Sudah nggak cocok, nggak boleh lagi, ya. Jadi ketika kita menegur, ya, perihal dosa seseorang, dosa ini bukan secara umum, dosa yang bukan bersifat universal, tapi dosa yang bersifat spesifik, ya, dosa-dosa khusus. Tapi dosa is dosa, ya. Nah, yang kedua, syarat untuk menghakimi orang lain, Galatia pasal 6 ayat 1, ya, dijelaskan bahwa orang tersebut harus yang sudah dewasa rohani, memiliki pengetahuan yang firman Tuhan yang baik, memiliki wawasan yang luas. Begitu kira-kira, sehingga orang tersebut memiliki kapasitas dalam menegur, menguji, dan menuntun orang kepada kebenaran. Yang ketiga, tentunya dalam menghakimi orang lain, di dalam Yohanes 8 ayat 15, kita tidak boleh memakai ukuran manusia. Kalau ukuran manusia itu berbahaya, saudara. Benar menurut orang Jawa, belum tentu benar menurut orang Sulawesi. Benar menurut orang Sulawesi, belum tentu benar menurut kata orang Sumatera. Benar menurut kata orang Sumatera, belum tentu benar menurut kata orang Papua, dan seterusnya begitu. Kenapa? Sebab kebenaran manusia itu relatif. Tapi kalau kebenaran firman Allah itu absolut dan mutlak, tidak ada bisa mengganggu-gugat, sebab itu adalah pikirannya Allah, saudaraku. Jadi itu yang ketiga. Yang pertama harus bebas dari dosa. Yang kedua harus dewasa rohani. Yang ketiga, ukuran yang kita pakai bukan ukuran manusia, tetapi ukuran Tuhan, yaitu memakai kebenaran firman Allah. Syarat yang keempat yang harus kita perhatikan,
Perhatikan, baca di dalam, kita kali di dalam Yohanes pasal 7 ayat 24. Yohanes pasal 7 ayat yang ke-24. Demikian bunyi firman Tuhan, ya. Ini syarat yang kelima yang keempat yang harus kita perhatikan. Janganlah menghakimi menurut apa yang nampak. Saudara, kalau yang ketiga tadi, jangan memakai ukuran manusia tetapi ukuran Tuhan, ya. Tetapi dalam Yohanes pasal 7 ayat 24, Yesus mengatakan, jangan menghakimi menurut apa yang nampak, apa yang kelihatan. Saudara tahu, logo dari pengadilan, ada seorang memegang timbangan dengan mata yang tertutup. Saudara tahu apa maknanya itu? Menghakimi harus adil, ya. Menghakimi itu harus adil. Sebenarnya para hakim yang ada di pengadilan menghakimi juga harus pakai tutup mata. Itu sebenarnya cuma simbolik. Artinya apa? Jangan memandang orang. Kalau kita ingin membela orang miskin karena haknya dirampas oleh orang-orang yang berduit, seringkali suka memihak kepada orang yang berduit. Ya biasa, supaya dapat apa, saudara? Saudara bisa tebak sendiri. Makanya itu sebenarnya cuma simbol. Harusnya secara literal dipakai para hakim, supaya mereka tidak tahu mana yang kaya, mana yang miskin, yang terampas haknya dan mana yang merampas haknya. Ini harus kita ketahui. Jangan memandang rupa, ya. Jadi tidak membedakan orang. Hukum seharusnya tidak memandang bulu. Makanya logo dari pengadilan adalah seseorang yang memegang timbangan dengan mata tertutup. Artinya apa? Memutuskan perkara tidak berat sebelah. Ada artinya apa? Unsur keadilan harus muncul, saudara. Hati-hati kita kalau mengadili, menghakimi orang. Dan saudara, syarat yang keempat, kita harus adil dalam memutuskan sesuatu, melihat sesuatu, menyatakan sesuatu, benar atau tidak benar. Yang kelima, 1 Raja-Raja 3. Di sana dicatat, ya, saudara bisa baca, ya. Kalau saya baca terlalu panjang, itu satu pasal, ya. 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 7 sampai 9. Kemudian saudara lompat dari 16 sampai 28. Di sana diceritakan ada 2 orang ibu memiliki anak pada malam yang sama. Mereka melahirkan anak. Ibu yang satu, katakanlah ibu si A, ya, anaknya hidup. Ibu si B, anaknya meninggal karena waktu malam mungkin dia tidur ditindihin anaknya. Anaknya ibu si B mati. Nah, kebetulan waktu dilihat anaknya mati, ibu si A yang sama melahirkan malam yang sama, dia lihat anaknya hidup. Kita lihat liciknya ibu si B ini. Apa licik dari ibu si B? Dia tukar itu anak. Jadi belum tahu mana anak yang asli, mana yang tidak asli. Ditukarlah itu anak kepada ibu yang anaknya masih hidup. Ibu si A. Ibu si A begitu bangun pagi dia kaget. Dia lihat bayinya mati, anaknya mati. Ya, nggak, dia tanpa komentar. Dia punya hati yang betul-betul punya ikatan batin yang kuat sama anaknya. Tapi ibu si B tidak punya kekuatan suara batin. Dan apa yang terjadi? Dipersoalkan, loh ini anakku. Kata si ibu si A. Ibu si B bilang begini, bukan, ini anakku, yang mati itu anakmu. Akhirnya pendek cerita, saudara, mereka mengadukan halnya kepada Raja Salomo. Ya, mereka mengadukan halnya kepada Raja Salomo. Dan Salomo menghakimi. Siapa di antara kalian berdua yang memiliki anak yang hidup? Ibu si B berkata, itu anakku. Ibu si A bilang, itu anakku. Ngotot-ngototan mereka di depan raja. Dan akhirnya apa yang terjadi? Raja Salomo bilang begini, tolong ambilkan pedang. Ya, setelah pedang diambil, Salomo akan memotong anak itu menjadi 2 bagian, supaya setengah bagian untuk ibu yang hidup, anaknya yang hidup itu, kepada yang setengah lagi kepada ibu yang anaknya mati. Tapi ketika Salomo akan mengangkat pedangnya, membelah anak itu menjadi 2, ibu dari anak yang hidup, ibu si A, ya, ibu si A berkata, tolong tuanku, jangan melakukan hal itu. Berikan anak yang hidup itu kepada ibu si B. Dan apa yang terjadi? Salomo dengan hikmat Allah, dia tahu ibu yang mengatakan jangan dibunuh anak ini. Salomo tahu ibu si A ini yang adalah anak, memiliki anak yang hidup. Kita lihat, saudara, akhirnya apa? Dia menerima anaknya yang hidup. Saudara, dalam memutuskan sebuah, menghakimi seseorang, kita harus pakai hikmat daripada Tuhan. Ya, syarat yang keempat, kita jangan memakai
ukuran manusia memandang kita melihat, tapi kita memakai hikmat dari Allah. Amin saudara. Itu yang kelima. Dan sekarang syarat yang terakhir, yang keenam adalah Matius pasal 14 ya. Matius 14 ayat 13 dan 14 ya. Matius 14 ayat 13 dan 14. Demikian bunyi firman Tuhan. Saya akan bacakan. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota mereka. Ayat 14. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Puji Tuhan. Apa hubungannya ayat ini dengan menghakimi, saudara? Hubungannya dalam segala hal yang kita lakukan, biar kita didorong oleh belas kasihan. Saya nggak percaya saudara tega melihat orang yang hidup, katakanlah saya katakan, saya nggak percaya kalau saudara melihat orang yang hidup dalam dosa, saudara akan tega melihatnya. Saudara yang punya hati yang penuh belas kasihan, hati Yesus, saudara pasti akan digerakkan oleh Roh Kudus. Hati yang penuh belas kasihan akan rela menolong orang itu. Saudara, ada statement yang berkata, berapapun selamatkanlah jiwa, berapapun harganya. Saudara lihat, Yesus mendobrak tradisi yang ada di Israel selama ini. Sebab orang Israel dan orang Samaria tidak beramah-ramahan. Dan ini berjalan terus dari zaman nenek moyang mereka. Sejak kerajaan Israel pecah menjadi dua kerajaan. Bangsa Yehuda, kerajaan Yehuda menganggap orang-orang Samaria itu adalah orang-orang pezina. Mereka campur dengan orang Assyria atau orang Asyur. Dan Yesus mendobrak tradisi-tradisi, ya, pemisah-pemisah antara lain etnis dan sebagainya. Yesus bertemu dengan perempuan Samaria di Pergi Yakub di kota Sikar yang ada di Samaria. Yesus menyatakan belas kasihannya. Dia menolong perempuan Samaria, dan perempuan Samaria ini mengalami pengalaman pribadi berjumpa dengan Yesus. Apa yang terjadi? Dengan hati yang penuh belas kasihan, dia bersaksi kepada orang-orang di Samaria. Hampir seluruh kota Samaria dimenangkan bukan oleh penginjilan, oleh kesaksian yang dialami oleh siapa? Perempuan Samaria. Sampai masyarakat yang tidak berguna dibuat berguna bagi Yesus. Kita lihat, kita sebenarnya orang-orang yang tidak berguna bagi Tuhan, tapi puji Tuhan oleh belas kasihan Bapa di surga, Yesus datang menolong kita. Apa yang bedanya kita? Kita tidak lebih baik dari perempuan Samaria. Tapi kalau kita bisa menerima belas kasihan Tuhan, salurkan belas kasihan Tuhan kepada mereka yang belum diselamatkan, saya percaya Roh Kudus akan menolong kita pada saat ini. Amin saudara. Puji Tuhan. Kita sambung khotbah ini minggu yang akan datang, bagian yang ketiga, ya. Begitu mengakhiri khotbah saya pada saat ini, saya akan nyanyikan satu pujian, kemudian kita masuk di dalam doa. Saya akan nyanyikan satu pujian mengakhiri khotbah hari ini. Bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan tetaplah Kau di sisiku. Takkan ku takut asal Kau di dekatku, sertaku selama
selamanya. Firman kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Amin. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu terang bagi kaki kami dan suluh bagi jalan kami, tengah-tengah kegelapan dunia yang digelapkan oleh dosa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Firman kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Takkan ku takut asal Kau di dekatku, sertaku selamanya. Haleluya. Bapa di surga, firman-Mu adalah terang bagi jalan kami dan suluh bagi kaki kami di tengah-tengah dunia yang gelap oleh dosa ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih kami percaya Roh Kudus meteraikan kebenaran firman-Mu bagi kami yang mendengar pagi yang indah ini. Kiranya Tuhan oleh pertolongan Roh Kudus kami mampu mengaplikasikan, menghidupi kebenaran firman Allah yang sudah kami dengarkan pagi yang indah ini. Terima kasih Bapa. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Sampai bertemu minggu yang akan datang. Shalom. Puji Tuhan.